Pemirsa Asana, setiap kali kita melaksanakan salat 5 waktu, sebenarnya kita telah membersihkan diri dari tumpukan dosa yang sadar tidak sadar telah dikerjakan antara salat yang baru ia kerjakan dengan salat terakhir yang ia kerjakan sebelumnya. Nabi SAW bersabda, salat 5 waktu dan salat Jumat ke salat Jumat, serta dari Ramadan ke Ramadan, semua itu menjadi penghapus dosanya antara keduanya selama ia tidak terlibat dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Bila seorang muslim memahami dan meyakini kebenaran hadis ini, niscaya ia tidak akan membiarkan satu kali pun salat 5 waktunya terlewatkan. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan bahwa bila seorang muslim khusyuk dalam salatnya, maka ia akan diampuni segenap dosanya di masa lalu. Tidak seorang pun yang bila mana tiba waktu salat fardu lalu ia membaguskan wudhunya, khusyuknya, rukuknya, melainkan salatnya jadi penebus dosa-dosanya yang telah lampau, selagi ia tidak mengerjakan dosa yang besar. Dan yang demikian itu berlaku untuk seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Syaratnya, asalkan ia tidak terlibat dalam dosa besar, maka dosa-dosa masa lalunya pasti bakal diampuni Allah Ta'ala. Lalu dosa besar di sini, dosa apa? Dosa-dosa besar bisa kita pahami dari hadis Nabi SAW dalam sabdanya. Ketika ditanya mengenai dosa-dosa besar, Rasulullah SAW bersabda, mempersekutukan Allah Ta'ala, membunuh jiwa serta durhaka kepada kedua orang tua, dan maukah kalian kuberitakan mengenai dosa besar yang paling besar? Yaitu kesaksian palsu. Hadis riwayat Muslim. Jika kita menjelaskan seperti apa penghapusan dosa orang yang sedang melakukan sholat subuh misalnya, maka kita tidak menemukan cara yang lebih efektif daripada mengumpamakan orang yang sedang sholat dengan orang yang mengangkat beban sangat berat di atas kepalanya. Ketika menundukkan kepala saat ruku, meletakkan dahinya di tanah saat sujud, kemudian mengulangi sujud, ruku, berdiri dan duduknya itu, runtuh semua beban dosa yang sedang diangkatnya itu. Penghapusan dosa dengan sholat juga diumpamakan seperti orang yang tubuh dan pakaiannya kotor karena dosa dan maksiat, lalu melakukan wudhu, maka sholatnya ibarat air yang mencuci bersih semua kotoran, baik yang melekat di tubuh atau menempel pada pakaian, hilang semuanya. Oleh karena itu, Nabi SAW pernah bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu adalah bagaikan sungai segar yang ada di depan pintu salah seorang dari kalian. Lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari sehingga tidak menyisakan kotoran sama sekali. Wallahu alam. Pemirsa, Anda ingin taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala? Ada doa-doa penyesalan yang dibaca para nabi ketika bertaubat. Karenanya Allah mengabulkan taubatnya. Pemirsa Asana, di antara sebab kebinasaan kaum durhaka terdahulu adalah berkutat dalam maksiat, tidak merasa salah, dan enggan taubat dari dosa dan memperbaikinya. Maka orang-orang yang baru mengakui dosa-dosanya ketika dihadapkan siksa neraka merupakan kehinaan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 11. Merasa banyak dosa dan mengakui kesalahan adalah bagian dari akhlak Islam yang mulia. Keduanya menjadi langkah awal kesolehan dan kesuksesan hidup. Pemiliknya akan cepat merespon kesalahan dengan meminta ampunan, bertaubat, dan memperbaiki amal. Merasa banyak dosa dan mengakui kesalahan akan menumbuhkan rasa takut dan harapan kuat kepada Allah, yaitu takut dari murka dan siksanya, dan harapan kepada ampunan dan rahmatnya. Keduanya akan membimbing pemiliknya kepada kesempurnaan ibadah dan ketundukan. Kesadaran akan lemahnya diri dan jauhnya dari kesempurnaan menuntun diri untuk benar-benar merasa butuh kepada Allah, zat yang hidup kekal dan mengurus makhluknya, yaitu butuh kepada bimbingan dan hidayah Allah diperbaiki seluruh hal ihwal dan urusannya, berkaitan urusan agama, dunia dan akhirat, dimaafkan kesalahan-kesalahannya dan diampuni semua dosanya. Ibnul Qayyim dalam kitab Madarij al-Salikin menjelaskan, sesungguhnya hidayah sempurna kepada jalan yang lurus tidak akan terwujud bersama kejahilan terhadap dosa dan terus-menerus mengerjakannya. Pertama, jahil meniadakan pengetahuan kepada petunjuk. Kedua, menuruti nafsu meniadakan maksud dan kehendak baik. Karenanya tidak sah taubat kecuali setelah mengetahui dosa dan mengakuinya serta meminta diselamatkan dari dampak buruknya di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pasti memiliki kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Berbuat salah dan
melakukan dosa menjadi sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Tak ada orang yang suci dari salah dan dosa, tidak pernah mengerjakannya. Allah telah tetapkan semua itu atas setiap hambanya dengan hikmah yang dikehendakinya. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya kalian tidak berbuat dosa, tentu Allah akan mematikan kalian, kemudian mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, lalu mereka..." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya kalian tidak berbuat dosa, tentu Allah akan mematikan kalian, kemudian mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, sehingga Allah pun mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, seseorang harus mengakui dosa-dosa yang telah diperbuat sebagai bentuk penyesalan dirinya atas perbuatan-perbuatannya. Lalu bagaimana kita mengungkapkan penyesalan dosa yang telah kita lakukan agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran dan Sunnah telah menyebutkan dan mengajarkan doa-doa istimewa yang berisi pengakuan dosa dan kesalahan. Doa-doa itu pernah digunakan oleh para nabi ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa-doa penyesalan yang diucapkan oleh para nabi. Pertama, doa penyesalan Nabi Adam alaihi salam dan istrinya alaihi wassalam setelah melanggar larangan Allah berupa makan buah dari pohon terlarang di surga. Iblis berhasil menggelincirkan keduanya sehingga dikeluarkan dari surga dan diturunkan di dunia. Kemudian keduanya mengakui dosa, menyesalinya dan bertaubat, meminta ampunan. Allah pun menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa keduanya. Penyesalan Nabi Adam alaihi salam ini ditunjukkan dalam doa penyesalan, dan doa inilah yang mengajarkan kita untuk menyesali dan meminta ampunan dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Kedua, doa penyesalan dan pengakuan dosa Nabi Musa alaihi salam setelah memukul seseorang sampai meninggal. Beliau menyadari tindakan itu akibat godaan setan, lalu mengakui kesalahannya, kemudian meminta maaf dan ampunan kepada Al-Ghafar, Zat Maha Pengampun. Allah pun mengampuni dosanya tersebut yang diterangkan dalam firman-Nya. Musa mendoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 16. Maka bacalah doa seperti penyesalan dan permohonan ampunan seperti yang diajarkan Nabi Musa alaihi salam dengan membaca Rabbana zalamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Ketiga, istighfarnya Nabi Nuh alaihi salam setelah menyatakan anaknya yang kafir bagian dari keluarganya, orang yang berhak diberi loyalitas, sehingga meminta diselamatkan. Kemudian Allah menegurnya dengan keras. Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Al-Quran Surah Hud ayat 46. Kemudian Nabi Nuh menyadari kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Nuh ini mengajarkan kita bagaimana kita menyesali perbuatan dosa dengan membaca Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Hud ayat 47. Keempat, doa penyesalan Nabi Yunus alaihi salam setelah menyadari dirinya bersalah karena pergi meninggalkan kaumnya tanpa perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dirinya berada di perut ikan, doa pengakuan dosa kepada Allah di dalam 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan dalam lautan, dan kegelapan dalam perut ikan. Doa ini bisa menjadi amalan bagi kita yang ingin mengungkapkan penyesalan dosa dan memohon ampunan. La ilaha illa anta, inni kuntu minaz zalimin.
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Allah pun menjawab dalam firman-Nya, Maha kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 88. Kelima, doa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar meminta kepada Nabi SAW untuk mengajarinya satu doa yang paling manfaat dan paling tepat untuk dimunajatkan pada saat sholat. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepadanya doa yang bisa mengangkat pelakunya kepada derajat tertinggi di surga, yaitu meminta ampunan dan rahmat setelah bertawasul dengan wasilah terbaik. Salah satunya mengakui dosa-dosanya yang banyak, yaitu dengan membaca Allahumma inni zalamtu nafsi zulma qasiran wala yaghfiru az-zunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka anta al-ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmati aku. Sesungguhnya Engkau zat maha pengampun lagi maha penyayang. Muttafaq alaih. Mengakui kesalahan dan menyadari banyaknya dosa merupakan sifat hamba-hamba pilihan dan orang-orang bertakwa. Pemiliknya akan berada pada puncak tawadu, merendahkan diri dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sebaliknya, merasa diri suci dan jauh dari dosa, serta sombong dari bertaubat kepada Allah dan kembali kepadanya adalah sifat manusia tercela dan celaka. Karenanya, orang yang bangga dan jahil terhadap syariat agama serta sombong adalah manusia hina lagi celaka. Wallahu a'lam.